Selamat malam Kak Rudi. Perkenalkan nama saya Gilang Kalipsa dari kelas karyawan teknik industri. Ingin menyampaikan materi mengenai desain struktur organisasi. Struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi adalah susunan tugas formal di dalam suatu organisasi. Dan desain organisasi adalah suatu proses yang melibatkan keputusan tentang 6 komponen. 6 komponen ini meliputi spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan formalisasi. Nah, ini yang pertama saya mengambil contoh di Unilever. Unilever ini merupakan salah satu manufaktur yang memproduksi sabun, makanan, produk kosmetik, dan lain-lain. Jadi spesialisasi kerja ini adalah sejauh mana tugas atau kegiatan dalam organisasi dibagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Elemen struktur organisasi ini menegaskan bahwa suatu pekerjaan dapat dikerjakan lebih efektif apabila karyawan dibiarkan untuk mengkhususkan diri dalam suatu pekerjaan. Jadi spesialisasi kerja ini pembagiannya yaitu satu pekerjaan itu satu orang. Jadi satu orang itu hanya memegang satu pekerjaan saja. Misal di sini saya ambil contoh eh, CCBT Let Hire. Itu kan Agus Nugroho. Artinya kan hanya satu orang dan satu orang ini hanya memegang satu job saja. Itu spesialisasi kerja. Kemudian departementalisasi atau merupakan dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi ini dilakukan setelah sejumlah pekerjaan dipecah ke spesialisasi pekerjaan. Nah, untuk yang ini saya mengambil contoh di Samsung karena saya ambil di Unilever tidak ketemu strukturnya, maka saya ngambil di Samsung. Jadi departementalisasi ini merupakan sebuah departemen, beberapa departemen yang ada di suatu perusahaan. Nah, bisa dilihat di sini ada 4 departemen di Samsung. Ada departemen R&D, ada eh, teknologi apartemen, QC ini quality control, kemudian production departemen, dan departemen of personal administrasi. Jadi dalam suatu perusahaan itu biasanya terdapat beberapa departemen. Namun di Samsung ini hanya ada 4 departemen utama. Kemudian kemudian dibagi-bagi lagi beberapa bagian. Selanjutnya rantai komando. Rantai komando ini merupakan wewenang dari tingkat organisasi yang tinggi hingga ke rendah yang mendasarkan siapa melapor ke siapa. Nah, bisa dilihat dari struktur organisasi ini dari paling atas general manager, kemudian ke paling bawah yaitu karyawan biasa. Kemudian rentang kendali ini seberapa banyak karyawan atau bahan yang bisa diarahkan secara efektif dan efisien oleh manajer. Jadi rentang kendali ini keahlian dan kemampuan manajer, karakteristik karyawan, karakteristik kerja yang dikerjakan, keserupaan tugas, kerumitan tugas, kedependensi, dan dengan bawaan standar. Jadi untuk rentang kendali ini bisa dikatakan yaitu pimpinannya. Jadi pimpinannya berapa banyak sih eh, mengontrol atau memonitoring karyawannya. Kemudian bagaimana pemimpin tersebut dapat mengendalikan anak bawahannya atau bawahannya tersebut. Kemudian sentralisasi dan desentralisasi ini merupakan kewenangan secara terpusat. Berarti proses pengambilannya keputusan berada di pusat, sedangkan desentralisasi merupakan pendalilan menang dari manajemen puncak terhadap bawahannya.
Jadi untuk sentralisasi ini, wewenangnya ada di general manager, namun kemudian desentralisasi dari pendelegasian wewenangnya itu berdasarkan hasil dari bawahnya. Jadi mungkin lebih ke voting dari bawahnya, seberapa banyak yang yang memilih dari bawahannya, kemudian akan diputuskan oleh general manager. Kemudian formalisasi ini merupakan tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan kadar di mana perilaku diarahkan oleh peraturan dan prosedur. Elemen struktur organisasi ini menegaskan bahwa organisasi dengan formalisasi tinggi berarti punya deskripsi tugas yang jelas serta beragam prosedur yang tegas. Begitupun sebaliknya, formalisasi rendah artinya perilaku pekerjaan tidak terprogram. Dan struktur organik dan mekanik, di mana kita lihat ada mekanik dan organik. Yang pertama, struktur mekanik, spesialisasinya tinggi, departementalisasinya kaku, rantai komponennya jelas, rentang kendali sempit, bersifat sentralisasi, formalisasi tinggi. Untuk struktur organisasi, tim lintas fungsional, tim lintas hierarki, arus informasi bebas, rentang kendali melebar, bersifat desentralisasi, formalisasi rendah. Nah, berdasarkan contoh dua perusahaan tadi, yaitu PT Unilever Indonesia dan PT Samsung, maka dua perusahaan ini menganut termasuk jenis struktur mekanik. Kemudian selanjutnya, desain organisasi kontemporer. Yang pertama, proyek struktur, yaitu di mana keseluruhan organisasi terdiri dari kelompok atau tim kerja. Kelebihannya, pekerja merasa lebih terlibat dan berdayakan, tidak ada rantai komando. Kekurangan, tidak ada rantai komando yang jelas. Contoh Mixu, setiap perusahaan Mixu ini memiliki tim yang diorganisasi untuk deliver goods dan service kepada pelanggan. Kemudian metrik project structure, pakar dari berbagai departemen fungsional bekerjasama dalam proyek yang dipimpin oleh seorang manajer proyek. Contohnya Mixu dalam divisi produk bersinggungan dengan grup fungsional yang ada giliran bersinggungan dengan bagian lain. Kemudian virtual organization merupakan organisasi yang terdiri dari tim karyawan, inti, purna waktu, dan spesialis eksternal yang secara temporer disewa untuk mengerjakan suatu proyek. Contoh, Gojek merupakan sebuah bentuk organisasi virtual yang memiliki ciri high sentralis, di mana para tukang ojek tersebut tentu tidak mengatur keputusan strategis mengenai Gojek. Dan network organization merupakan organisasi yang menggunakan para kerjanya untuk melakukan sebagian kegiatan pekerjaan dan jaringan pemasok luar untuk memberikan komponen produk atau proses kerja yang dibutuhkan. Contohnya Amazon. Amazon ini terdapat salah satunya Amazon Web Services, perusahaan telah menyediakan layanan dan infrastruktur layanan web platform. Dengan AWS kita dapat mengambil keuntungan dari Amazon Global. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.